Kalau syukur itu memandang bahwa yang memberi nikmat Allah, sabar itu memandang bahwa yang menguji, yang mencubit, yang menempa, yang memberi tarbiyah juga Allah. Syukur paling tinggi itu mengenal yang memberi. Jadi Imam Zunnun Al-Masri ditanya, syukur itu apa, Tuan Syekh? Jawaban beliau, anta'rif annal mun'im huwa Allah. Engkau sadar bahwa yang memberi nikmat adalah Allah. Kalau dibalik, lawan syukur apa? Kawannya syukur. Kalau syukur seneng dapat nikmat, lawan dapat nikmat apa? Dapat ujian, ya. Kalau dapat ujian, apa sikapnya? Sabar. Benar? Sabar apa syukur? Syukur. Waduh, makom sudah beda nih. Makom orang Koriban beda ini. Kalau syukur itu memandang bahwa yang memberi nikmat Allah, sabar itu memandang bahwa yang menguji, yang mencubit, yang menempa, yang memberi tarbiyah juga Allah. Kenapa nikmat itu tidak terasa besar? Karena kita tidak memandangnya dari Allah. Ini akibat manyung nih. Langsung serak. Syukuran. Bismillah. Cek kita yang makan, cek manyung yang disalahkan, nah itulah manusia itu suka nyari kesalahan. Kalau sabar, anta arif annal mubli huwa Allah. Engkau menyadari yang mengujimu, yang menempamu adalah Allah. Jadi kebalikan. Orang kalau tahu yang uji dia Allah, ujian terasa ringan. Tapi kalau yang dia lihat yang menguji dia makhluk, maka dia benci ke makhluk dan hidupnya akan sempit, dadanya sempit. Ya, semoga Allah berikan kita dua sayap orang beriman ini, satu syukur, satu sabar. Amin ya rabbal. Kata Nabi, iman itu sayapnya dua, satu syukur saat diberi nikmat, dua sabar saat diberi bala. Tapi benar tuh tadi yang jawab, kalau lagi diuji syukur. Karena hakikatnya orang sabar itu dia sedang mensyukuri masih diperhatikan Allah lewat ujiannya. Hakikatnya orang syukur itu juga sabar, biar tidak boros, biar sabar meniti jalan kesuksesan itu. Semoga Allah Ta'ala jadikan semua yang hadir orang yang sabirin, syakirin, yang sabar, yang syukur. Amin ya rabbal alamin. Jadi besok-besok kalau sakit, siapa yang ngasih sakit? Pasti langsung ringan. Kalau orang mau ujian PNS, terasa berat atau ringan bagi dia? Ringan. Kenapa? Ingin jadi PNS. Anak mau naik kelas, walaupun ujian itu berat, tapi karena tahu ujian ini supaya naik kelas, dia semangat untuk melaluinya. Semangat nggak kalau diuji? Semangat kalau diuji? Wajib semangat, ya. Jangan semangatnya kalau diberi doang. Orang diberi itu juga sedang diuji, maka sama-sama diuji. Tapi kita pantaskah diuji? Saya ini gak merasa pantas diri saya diuji. Saya memandang diri saya ini hanya ditempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kenapa? Yang paling pantas diuji itu para nabi dan orang yang mirip dengan para nabi. Asyaddun nas bala'an al-anbiya, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Yang paling pantas diuji itu para nabi, lalu yang mirip-mirip sama nabi. Dan sabar ini, syukur ini tidaklah sempurna kalau kita tidak berselawat kepada hamba yang paling bersyukur, hamba yang paling sabar, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau syukur sabar ini masih ada kemungkinan jatuh. Mau naik kelas nggak? Mau naik kelas nggak, Pak? Makanya ada orang ngomong gini, Ustadz, adakah batas sabar? Ada yang ngomong gitu nggak? Ada. Ada yang nanya tentang juga sama, mirip-mirip. Emang kalau memberi berlebihan ada batasnya nggak? Ntar disebut gila beragama. Kira-kira ada batas nggak sabar? Sabar ada batasnya nggak? Ada, sesanggup dirimu. Tetapi sabarnya para aulia Allah unlimited. Kenapa? Sabarnya do naik kelas. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Kalau ridha itu gimana ridha? Ridha di atas sabar syukur. Kalau ridho itu saya punya kehendak, Allah punya kehendak. Kehendak kita kalahkan, lalu kita terima kehendak Allah. Itu namanya ridho. Tapi orang begini belum tinggi-tinggi amat. Kenapa? Pantas nggak orang seperti kita ini, makhluk seperti kita ini, membanding-bandingkan kehendaknya dalam kehendak Allah? Pantas nggak? Allah punya kehendak, pantas nggak kita bilang aku juga punya kehendak? Pantas nggak? Tapi aku kalahkan, nggak pantas. Maka ridho yang sebenarnya ketika seseorang memandang tiada lagi kehendak dia jika Allah telah berkehendak. Suaranya jelas? Ya, ini soundnya udah keren ini. Cuma di otak-atik lagi ya. Ya, dibalikin ke awal aja Mas ya. Ini bulan apa nih? Berapa hari lagi? Kalau pakai hisab berapa hari lagi? 4 hari. Tapi sunnah Nabi Muhammad, walaupun kelompok atau organisasi yang menyebut dirinya ada yahnya di belakang Muhammad, tidak mengamalkan sunnah ini, itu tanggung jawab mereka di sisi Allah. Ya, kita memakai zahir hadis, kata Nabi, sumu liru'yatihi. Jadi nggak usah pusing ya, nggak usah panik. Ini kok ulama beda pendapat mulu? Lah ciri khas ulama itu beda pendapat sama pendapatan. Ya, kalau ciri umat yang awam pusing, dikit-dikit pusing. Apalah nih? Orang pinter itu ya suka beda-beda. Itu ciri khas orang pinter. Maka bersyukur kalau ulama kita masih beda-beda. Berarti ulamanya masih mikir. Saya khawatir kalau ulamanya seragam, berarti ulamanya nggak mikir atau dipaksa untuk nggak berpikir, diseragamin. Kata Nabi apa tadi? Sumu liru'yati. Ini perintah nih. Al aslu fil amri lil wujub. Puasalah karena melihat bulan.
ru'yatihi ru'yatul hilal. Oleh karena itu warga Aswaja tidak usah panik, nggak usah pusing mikirin kita ikut hisab apa ikut hilal. Tapi ada yang lebih keren di Gunung Kidul, dia telepon Allah katanya. Warga Nahdien loh Pak, itu repot kita tuh ya. Telepon Allah katanya, Masya Allah. Bisa telepon Allah ya. Kasih nomornya sini dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah itu bisa dikontak dengan zikrullah. Fazkuruni azkurkum. Yang kedua salat. Maka as-salatu munajah. Salat itu munajat kata Ibnu Athaillah. Yang ketiga bersolawat. Orang solawat langsung dibalas sama Allah. Itu paling cepat. Paling cepat. Yang berikut ziarah atau takziah atau menjenguk orang sakit, itu langsung kontak sama Allah itu. Sederhana sebenarnya berislam itu. Ngamalin yang sedikit-sedikit gitu rutin diberkahi oleh Allah. Ya. Silaturahim, apa silaturahim? Orang mutus silaturahim, kita nyambung, kita nggak disapa, kita sapa dia, itu silaturahim. Kita dibentak, kita salamin dia. Indah nggak Islam begitu? Ya, ada orang bid'ahin kita, nggak usah bid'ahin balik. Kan ini Aswaja ini seneng banget tengkar-tengkar basul masail nih, nggak usah Pak. Walaupun yang tadi nggak mau pakai hisab, nggak mau pakai ru'yah, nggak apa-apa. Tanda mereka mikir urusan tanggung jawab, urusan mereka di yaumul akhir. Ya, yang penting mereka bisa jawab aja di hadapan Allah. Nanti mereka selamat juga kok. Jadi puasa melihat bulan. Ada yang bisa lihat bulan nggak sini? Bulan hilal. Ada yang tahu caranya nggak? Nggak tahu. Berarti orang sini nggak ngeliat bulan, ngeliat TV. Lihat hasil tim bener ya. Jadi kalau orang Koripan Rio menentukan puasa esok atau tidak, liru'yatihi, dengan melihat TV. Itu bid'ah lagi tuh. Allahumma shalli ala sayyidina. Mau ngaji apa nih Pak? Itu baru pengantar itu. Ada request nggak? Kalau nggak nanti dari saya. Ada request tema apa gitu? Ada? Apa Ustaz? Apa itu? Oh, menyambut bulan, sambut. Menyambut bulan, yakin nyambut bulan Ramadan, yakin pantas nyambut bulan Ramadan. Ya, Ramadan itu kata Ibnul Jauzi, ismun min asma'illah, nama dari nama-nama Allah. Jadi salah satu nama yang Allah zahirkan di alam semesta dijadikan nama bulan, itu bulan Ramadan. Kalau diartikan Allah maha menghanguskan dosa-dosa, itu kalau diterjemahin. Ramad, dari kata ramad. Tapi kata Ibnul Jauzi, pendapat ini ada yang membantah. Tapi kalau saya itu percaya, oleh karenanya makruh mengatakan la taqulu Ramadan, qulu syahrul Ramadan. Makruh kalau kita bilang Ramadan gitu. Ini tulisannya apa? Oh, ada bulan suci. Oh, berarti yang bikin ngaji itu ya. Yang bikin, kenapa? Di mazhab Syafi'i ada satu kaidah, khuruj minal khilaf mustahab.
keluar dari perdebatan dianjurkan. Itu sebabnya Imam Syafi'i ketika ada riwayat Nabi berkunut dengan riwayat Nabi tidak berkunut, Imam Syafi'i pilih berkunut. Kenapa? Kalau seandainya kita nggak kunut, ternyata hadis Nabi berkunut benar, maka ketinggalan berkah. Seandainya berkunut itu salah, terus kita berkunut, Nabi nggak kunut, itu nggak menambah bid'ah. Kenapa? Karena kunut itu hanya ziyadatul qiyam, menambah lama berdiri dan doa. Gitu. Itu Imam Syafi'i. Semua imam, guru-guru beliau itu basmalah disirkan. Bahkan Imam Malik bid'ah baca basmalah sir atau jahar. Disirkan itu apa tuh? Dipelankan atau dikeraskan. Kata Imam Malik itu bid'ah. Itu tertulis ya. Beliau kemudian meriwayatkan itu dalam kitab Muwatta Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i jumpa guru yang lain, Ibnu Jurayj, ya, jalur Syu'bah, dan jalur-jalur imam lain ada 7 imam. Mereka nggak meriwayatkan seperti itu. Maka beliau memilih menjaharkan bismillah. Kalau yang belajar qiraat, di semua qiraat yang 7, bismillah itu bagian dari Fatihah atau bukan? Ini kan Pati ini dekat Kajen ya, dekat Al-Qudus, itu dekat ahli Quran. Pasti di sini ada pesantren Quran juga. Ini Gus Hadi ini yang dapat ningnya lasem ya. Ini juga hafiz Quran, ahli qiraat juga. Coba tanya sama dia. Bismillah itu di semua qiraat yang 7 bagian dari Fatihah atau tidak? Bagian. Nah, perhatikan. Qiraat Al-Quran itu mutawatir. Apa arti mutawatir? Diriwayatkan lebih dari 10 orang di setiap masa. Mustahil mereka salah dan keliru, apalagi bohong. Sedangkan riwayat Imam Malik hanya 1 jalur, disebut ahad. Riwayat orang banyak lawan riwayat orang sedikit, menangan mana? Oleh karena itu, baca basmalah bagi Imam Syafi'i wajib dijaharkan. Kenapa? Mutawatir. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Anak-anaknya jangan diusir, tapi diingetin aja ya. Diingetin. Bocil. Ya. Anak kecil manggil sini apa? Tom apa? Le. Ini bapak-bapak, ibu-ibu lagi ngaji. Jangan diusir Pak ya. Ini bapak-bapak ini kadang galak-galak. Pergi gitu. Akhirnya anak-anak itu kalau ingat masjid, dia ingat bapak-bapak yang galak. Mari kita baca Fatihah untuk rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadrati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ila jamil anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa jami' ibadihi salihin. Al-Fatihah. Sya'ban, Bapak Ibu, ada beberapa peristiwa. Itulah cara Allah mempersiapkan bulan Ramadan. Pertama, Sya'ban itu bulan takdir. Bulan apa? Jadi setiap nisfu Sya'ban, semua takdir yang di Lauh Mahfuz, yang di atas langit 7, diturunkan ke langit dunia. Begitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya malaikat maut, malaikat rahmat, malaikat rezeki itu langsung dapat timeline nggak? Waktu kerjanya. Ini akan sukses, ini akan kawin, ini akan cerai, ini akan punya anak, ini akan meninggal, ini akan. Itu mereka sudah pegang SK-nya.
Maka sejak 15 Sya'ban sampai 15 Sya'ban ke depan, itu malaikat maut sudah melototin orang mau meninggal. Cuma ada yang sejarak begini, ada yang segitu, ada yang lewat pintu. Semakin dekat, semakin dia menatap ke sini, nggak berhenti. Kalau dia berhenti berkedip, mati orangnya. Itu yang disebut sakratul maut. Sakratul maut itu keadaan saat orang-orang ditatap oleh malaikat al-maut, yang kita sebut nama Israel itu tidak ada dalam hadis yang sahih, adanya dalam Israiliyat dan riwayat Ibnu Hibban. Namun ulama tidak mempermasalahkan. Kenapa? Bukan bagian dari akidah. Kalau di Quran disebut malakul maut. Di surat Sajadah ya, malakul maut. Malaikat maut. Sama orang yang mau nikah tahun ini, mau punya anak tuh ditatap malaikat rahmat, ditatap terus. Yang mau sukses tahun ini ditatap terus. Maka dia semangat kerja. Kalau tadi sakratul maut, ini sakratul dunia, mabuk dunia dan itu terjadi. Ya, wataron nasa sukara. Kamu nanti lihat orang mabuk, itu nanti apa, orang mau kiamat tuh. Tapi mabuk yang paling parah, mabuk dunia. Jadi ini mohon maaf, saya nggak nakut-nakutin nih Bapak Ibu. Ini sudah ada yang ditatap malaikat maut ini. Tapi masih jauh, masih dari sini ke pintu. Dilihatin terus. Tapi tenang, malaikat rahmat juga natap. Mau panjang umur nggak? Sambung silaturahim. Sambung. Apalagi jadi wasilah rezeki orang banyak. Kalau punya usaha, orang kerja, bagus-bagusin kerjanya, banyak-banyakin pekerjanya. Nanti itu doa-doa anak buahnya bisa menyambung umurnya. Jadi malaikat mau ambil, rohnya bilang, maaf Mut, masih ada tugas. Gitu. Masih ada apa? Masih ada tugas. Ntar malaikat maut datang lagi ke Allah, suka-suka Allah dipanjangin apa di pas. Bahkan salah satu sifat Nabi Adam itu suka ngasih umurnya ke umatnya. Nabi Adam itu di sorga cuma sehari. Sehari di sorga, di sini berapa tahun? Sehari di sorga, di sini berapa tahun? 1000 tahun. Berarti Nabi Adam masuk ke bumi, umurnya udah berapa ribu? Ya hampir 2000 tahun. Tapi umur bumi sekitar 1000-an. Tua Nabi Adam itu. Nabi Adam waktu dulu di surga, sorga itu kan atasnya langit-langit begini. Ini ada surga dan ini halu ini Pak ya. Pas natap langsung ada aras ini. Siapa lah arsitek ini? Pas natap ke atas dia lihat ada aras paling tinggi, tertulis la ilaha illallah Muhammadur. Nggak ada di tulisannya, berarti ini bukan aras ini ya. Terus dia tatap lagi agak ke bawah, dia lihat Sidratul Muntaha. Di situ dia lihat Sidratul Muntaha itu seperti pohon yang dedaunannya seperti telinga gajah. Kebayang? Ada pohon di sini lebar-lebar daunnya. Pohon apa Pak di sininya? Waru, bukan? Waru kecil-kecil ya daunnya. Apa? Ketapang. Ketapang lebih dari 23 jenis. Ketapang yang mana nih? Sampailah Sayyidina Adam
melihat, ngintip. Nah, ini para nabi ini sukanya ngintip takdir. Dibacain. Dulu kan library-nya nggak ada, maktabahnya. Maktabahnya ya Lauh Mahfuz, Sidratul Muntaha. Dilihatin, oh ada daun, di situ tertulis suratan takdir cucu Nabi Adam bernama Daud. Nabi Daud ini, dia lihat, oh ini orang kalau umurnya ditambahin 30 jadi raja, sukses, bisa bikin senjata dari logam. Maka dia bilang, ya Rob, ini umurku kan panjang nih. Habis dia lihat lembaran takdirnya umurnya panjang, jadi sorry, Nabi Adam itu sudah tahu bakal turun ke bumi. Jadi Nabi Adam itu nggak terusir secara hakikatnya, karena dia sudah tahu dia bakal turun ke bumi. Dia lihat, oh ini suratan takdirku. Nabi Adam persis tahu semua. Kapan dia bakal diusir oleh, bukan diusir, dikerjain oleh syaitan, bukan iblis. Syaitan, fa'azallahuma syaitan. Ya, lalu syaitan menggoda keduanya lewat iblis. Iblis itu cuma media syaitan. Karena iblis itu jin, syaitan itu makhluk lebih awal daripada jin. Ya, itu nanti ada kajian khusus itu. Kita kalau a'udzubillah, a'udzu min iblis atau a'udzubillah minasyaitan. Ya, a'udzubillah tapi ini kajiannya panjang, Pak. Kita skip dulu ya. Kembali ke tadi, Nabi Adam habis ngintip takdir dia, bahwa dia tahu kapan bakal bertengkar dengan iblis, dan dia tahu kapan dia meninggal, umurnya panjang. Dia bilang, wah umurku tua juga di bumi ini ya, bosan juga ntar di bumi. Udahlah kasih aja 30 buat anakku. Begitu orang tua ya, nyawanya dikasih buat anaknya, nyawa dia dikasih buat anaknya. Itu sifat feminimnya Nabi Adam. Sampailah di suatu masa ya, ternyata betul Allah pindahkan 30 umurnya ke Daud. Udah diturunkan Nabi Adam ke bumi, udah turun di bumi nih. Kalau umurnya 1000 tahun kurang 30 berapa, Bu? 970. Udah 970 tahun umurnya di bumi, datanglah malaikat maut. Tapi malaikat maut itu teman diskusi dia di sorga. Tuh, ngeri gak? Nabi Adam diskusinya sama siapa? Malaikat maut. Kalau ini diskusinya sama siapa? Sama YouTube ya. Sayyidina Adam didatangin malaikat maut. Saya mau tanya nih, 970 itu tua apa muda? Simbah ini umurnya berapa, Mbah? Hah? Berarti 60, 70? 60? 70? Sama, Mbah? Sama juga? 70 juga? 80, Masya Allah. Allahu Akbar. Kira-kira Mbah masih ingat semua nggak, Mbah, cerita-cerita dulu? 43. Oh, sebelum kemerdekaan. Tua bener. Alhamdulillah. Kira-kira masih ingat gak kejadian yang lalu semua? Banyak lupa toh? Ada yang ingat, ada yang tidak. Salah satu yang beliau lupa umur 970, beliau bilang, ya Allah, itu cucuku Daud kurang 30 tahun, kasih aja umurku. Lupa itu Nabi Adam. Dan itulah awal nisyani Adam, awal lupanya Nabi Adam. Sejak saat itu ditakdirkan Allah, semua keturunan Adam pasti ada lupa. Jadilah si Mbah ini lupa, ada yang ingat, ada yang, betul ya? Jangankan beliau, saya aja yang saya pelajari 3 hari lalu saya lupa hurufnya.
Padahal masih 40 tahun Hijriah ini. Masih muda bener ini. Tapi udah tua juga ya. Sayyidina Adam didatangi temannya. Siapa tadi? Ya, ditanya mereka, lo ngapain sini? Maut. Israel, lo ngapain sini? Ente ngapain sini? Kamu ngapain sini? Kalau orang sini, kalau akrab, sampean, dia nggak panggil panjenengan dia. Kenapa khalifah di muka bumi? Nabi Adam. Malaikat itu khodamnya beliau. Coba perhatiin. Nabi Adam itu khodamnya bukan jin. Khodamnya siapa? Malaikat. Maka kalau Bani Adam khodamnya malaikat. Kalau jin mau ngikut urusan mereka, ya boleh, tapi bil iman, ma'al iman. Wa khadim lana minal jinni ma'al iman. Boleh ada khodam bumi dari jin, tapi bil iman, mesti dasarnya iman, bukan syirik. Terjadi dialog antara mereka, debatlah Nabi Adam dengan malaikat. Kira-kira kalau malaikat debat sama manusia, menang siapa? Halo? Kira-kira nih kalau Bapak Ibu nih debat sama malaikat, menangan mana? Kan kita nanti bakal didebat sama malaikat Munkar Nakir ini. Serius. Nanti masuk kubur nggak ditanya hajinya berapa, didebat. Tuhanmu siapa? Diskusi kita tuh sama malaikat tuh. Cuma di hadis kan lafaznya umum. Man rabbuka, man nabiyuka, itu umum. Tapi hakikatnya itu diskusi itu. Kalau yang ditanya ahli bahsul masail, udah buka kitab di situ dah. Menurut kitab Jauharatut Tauhid, benar dia gitu tuh, Pak. Kira-kira kalau malaikat debat sama manusia, menangan mana? Coba ingat-ingat yang disuruh sujud Nabi Adam ke malaikat, malaikat ke Adam. Waktu dikasih pertanyaan oleh Allah, yang sanggup jawab Nabi Adam apa malaikat? Selesai jawabannya. Jadi lebih mulia malaikat apa Nabi Adam? Yang disuruh sujud siapa? Ke siapa? Nabi Adam surut ke malaikat. Semangat kali, Pak. Baca ayat jadi ini. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adama. Coba terjemahin. Wa iz qulna, dan ingatlah ketika kami berkalam kepada siapa? Malaikat. Usjudu, sujudlah kepada siapa? Adam. Jadi siapa yang sujud? Kepada siapa? Adam. Waktu ditanya oleh Allah, apa jawaban malaikat? La ilma lana, kami nggak punya ilmu. Waktu ditanya oleh Allah, Nabi Adam sanggup jawab? Sanggup jawab. Jadi kalau debatlah malaikat sama Nabi Adam, siapa yang menang? Udah kasih bocoran. Udah paham? Ini keturunan Nabi Adam bukan? Atau ada nabi yang lain? Nabi Adam. Kali ada Nabi Adam, kita nggak tahu ya. Oke, kira-kira malaikat maut datang. Malaikat maut itu kalau ketemu nabi sama wali nggak langsung cabut, dia minta izin dulu. Makanya wali, nabi tahu kapan diberitahu kapan mau dicabut. Kenapa? Nabi wali itu Bani Adam. Bani Adam, nabinya diizinkan untuk dibacakan takdirnya sebelum meninggal. Seperti mbahnya dulu, Sayyidina Adam alaihis salam. Sudah nyambung? Kira-kira malaikat maut mau cabut Nabi Adam, diskusi dulu nggak mereka? Kata Nabi malaikat maut, bro, gitu ya. Kalau orang sini manggil saudara apa? Kang Adam, mohon izin, gitu. Gimana kalau mohon izin gimana bahasa Jawanya? Wun sewu, mau cabut nyawa jenengan, marah deh.
Kira-kira begitu. Mohon izin mau cabut nyawa Tuhan. Nabi Adam nggak nolak, dia cuma bilang, saya umurnya 1000 tahun, ini kan masih kurang 30 tahun. Dia bilang gitu. Ternyata malaikat maut nggak tahu kisah itu. Cuma malaikat maut dikasih tahu, ini tanggal sekian kamu bakal cabut nyawa Nabi Adam. Cuma gitu aja. Nggak tahu. Kenapa? Hak untuk mindahin takdir, geser takdir, hak jaiznya, hak khususiyahnya seorang Nabi kekasih Allah. Kekasih punya hak khusus. Geser takdir dia kasih takdir hidup dia ke orang. Wali begitu Pak, Nabi juga begitu. Maka Imam Sya'rani sering ngomong tuh, ya Allah, jika ada muridku yang sakit, pindahkan sakitnya ke badanku, pindah langsung. Imam Junaid kalau sakit dia panggil saudaranya, saudara sesama wali kutub, namanya Abul Husain An-Nuri. Kenapa? Tolong Nuri, saya sakit. Dipegang dikit palanya sama Nuri, pindah. Udah. Kalau An-Nuri sakit juga sama, panggil Junaid, tolong tarik. Begitulah wali-wali kekasih Allah itu. Walhasil malaikat maut bingung, mau dicabut nggak diizinkan. Iya juga ya, umur ente kan 1000 dah. Ini kok kurang ya? Kira-kira begitu Pak. Oh, kalau gitu saya lapor dulu ke Allah. Laporlah malaikat maut kepada Allah. Ini bukan cerita palsu. Ini dari hadis yang sahih, saya ceritakan dengan bahasa kita hari-hari. Ada di kitab sahih. Ya. Kita pantang sekali pakai hadis palsu ya. Apa kata Allah? Ya sudah, suka-suka dia aja lah. Jadi Adam izin nggak malaikat maut? Kata Allah, gak izin ya Allah. Ya udah, suka-suka dia. Maka umurnya yang 30 tahun dikasih ke Nabi Daud tidak diambil, tapi dikasih bonus oleh Allah SWT sesuai suka-sukanya. Itulah kalam untuk Nabi Muhammad dan semua para nabi. Ka'annaka khuliqta kama tasya. Seakan-akan engkau dicipta sesuka-sukamu. Itu dalilnya itu. Dalilnya hadis Sahih Bukhari itu. Maka lupanya manusia berkah. Kalau lupanya manusia berkah. Jadi Nabi kalau lupa itu keberkahan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, di bulan inilah malaikat maut sudah megang SK pencabutan nyawa. Gimana kira-kira? Malaikat itu mundur karena Nabi Adam bilang ini masih ada tugas nih, kira-kira gitu ya. Jadi kalau orang ngambil tugasnya, insya Allah dipanjangkan umurnya. Tugas kita salah satunya menyambung rasa sayang, bahasa Arabnya silaturahim. Ya, semoga kami datang ke sini bagian dari silaturahim itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doakan kami, keluarga kami, kawan-kawan yang mengiringi, semoga Allah berkahi umurnya. Saya nggak minta umur panjang, takut dipanjangin 1000 tahun. Kita udah renta-renta begini Pak. Ya, hanya minta umur yang berkah. Umur yang berkah itu bahasa Arab artinya khairun katsirun jazilun. Banyak kebaikan yang Allah limpahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi SAW. Sungguh dahsyat orang beriman. Kullu amrihi khair. Semua perkara urusan kejadian dia baik. In asabahu khairun syakar wa huwa khairun lahu. Jika dia mendapatkan kondisi yang menyenangkan, dia syukur. Syukur itu baik bagi dia. In asabahu sabar. Jika dia kena hal-hal yang tidak menyenangkan, dia sabar. Sabar itu baik bagi dia. Nah, ini tanya, balik ke kajian awal.
Apa itu sabar? Buka semua kitab. Paling standar Ihya Ulumuddin. Agak lebih tinggi dikit uraian-uraiannya ya. Ada di kitab Risalah Kusyairiyah. Sanad-sanadnya bagus. Apa itu sabar? Ada musyakwa. Apa itu sabar? Ada musyakwa illa ilallah. Tidak mengeluh kecuali dia hanya curhat kepada Allah. Kenapa dia tidak mengeluh? Karena dia tahu yang sedang cubit dia, yang sedang uji dia, yang sedang tempa dia Allah, bukan siapa-siapa. Itu sebabnya ujian berat Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa terusir dari sorga, kata ahli tafsir. Tadi kita udah bilang, Nabi Adam sudah tahu belum beliau bakal keluar dari sorga? Tugas Nabi Adam di sorga apa di bumi? Jadi kira-kira nih, kita tugasnya di Lasem, tapi nggak mau pergi ke Lasem, masih aja di Pati, didorong oleh orang Lasem, kamu sono gitu. Itu pengusiran atau penugasan? Jadi sebenarnya konflik antara Nabi Adam dan Iblis itu hanya konflik biar ada tugas baru. Jangan lagi ngomong karena Nabi Adam dan Hawa makan buah khuldi, kami terusir ke bumi. Itu orang nggak ngerti itu. Nggak ngerti. Kira-kira nih saya mau tanya, Nabi itu terpelihara dari dosa nggak? Dijaga Allah dari syaitan nggak? Mungkin nggak seorang Nabi terpedaya oleh syaitan? Mungkin nggak? Nih pakai akidah Ahlus Sunnah. Ini Ahlus Sunnah semua bukan? Aswaja semua bukan? Ahlus Sunnah wal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah apa itu? Meyakini para nabi maksum. Apa arti maksum? Dijaga Allah dari kesalahan. Artinya dijaga Allah dari godaan syaitan. Karena saya dan kita semua bukan nabi, kita pasti terpedaya. Oleh karenanya Nabi Adam itu bukanlah pada hakikatnya terusir, walaupun zahirnya iya. Sama kayak orang tadi, tugasnya di mana? Di Lasem. Tapi dia masih mau di sini, dibikinlah skenario agar dia kemudian pindah ke sana. Kira-kira begitu. Itu penugasan. Hasilnya nih brojol jadi orang Pati, jadi orang Lasem, jadi orang Kudus, jadi orang Jawa Tengah ini ya. Ya benar ya. Ini mungkin dulu dari tanah liat agak gosong-gosong dikit jadinya begini. Coklat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Betul, di Quran ada nggak? Min apa? Salsalin kal fakhar min hama'in masnun. Itu kalau diterjemah tanah yang habis dibakar. Maka dalam diri kita ini ada api panas. Makanya Bapak Ibu ini bisa dipancing biar emosi, bisa dipancing juga biar tidak emosi. Emang kita ini tukang pancing Pak, bukan mancing ikan, mancing emosi. Ya, ini wajah-wajah suka mancing emosi semua ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, di bulan Sya'ban itu malaikat bertugas, mereka nanti megang masing-masing malaikat. Itu malaikat udah turun semua, udah turun semua. Mereka tinggal bagi-bagi. Bagi-bagi. Tapi ada malaikat yang diturunkan spesial. Setiap malam Lailatul Qadar. Ini ulama beda pendapat. Kita kan selama ini didoktrin Lailatul Qadar itu bulan Ramadan. Tapi Imam Ibnul Jauzi di kitab At-Tafsirah mengatakan, qila anna Lailatul Qadar hiya nisfu Sya'ban. Ada satu pendapat ulama yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu nisfu Sya'ban. Kalau di sini nisfu Sya'ban ngapain Bapak Ibu? Baca Yasin. Berapa kali baca Yasinnya? Itu bukan amalan orang Jawa, itu amalan orang Mekah.
Itu ulama Mekah dulu baca Yasin 3 kali dengan doa. Itu bukan amalan NU, amalan ulama Makkah. Tapi yang ngamalin ulama NU. Sebelum NU ada, sudah ada. Jadi kita nggak boleh juga akuisisi. Apa orang di Mekah dulu NU? NU baru lahir 19 berapa? 26. Amalan ini lebih tua. Amalan ulama salafus saleh. Karena dalam Yasin itu qalbul Quran, jantungnya Quran, jantungnya bulan. Ulama beda pendapat Sya'ban atau Ramadan. Tar dulu, kutubnya alam siapa? Nabi Muhammad. Bulan Nabi Muhammad bulan apa? Sya'ban atau Ramadan? Bulan Terjawab nggak? Maka orang baca Yasin qalbul Quran di bulan qalbus syuhur, jantungnya semua bulan, yaitu bulan Sayyidina Muhammad, bulan Sya'ban, dan dibaca di hari qalbul ayyam, jantungnya semua hari, yaitu malam nisfu Sya'ban. Apalagi jika jumpa nisfu Sya'bannya di malam Jumat, maka itu al-qalbul akbar, itu adalah jantung besar, al-qutub al-akbar. Orang kalau baca Yasin di malam jantung, di hari jantung, di bulan poros, di semuanya, itu nama dia ketulis dalam daftar orang-orang yang diampuni Allah. Maka disebut dalam hadis Nabi, hadis Ibnu Majah, Ahmad, Abu Daud juga ada dan lainnya, innallaha yattali'u fi lailatin nisf min Sya'ban. Di riwayat lain, innallaha yanzilu fi lailatin nisf min Sya'ban. Allah menilai, mengintip, melihat, bahkan turun di situ, karena Allah bukanlah benda, turunnya bukan dari atas ke bawah. Hanya Dia yang tahu makna turun di situ. Maka Dia pandanglah semua makhluk, fayaghfir lahum jami'an, kata Nabi, Allah ampuni semua orang di malam nisfu Sya'ban kecuali 2 kelompok. Siapa itu 2 kelompok? Munafik atau musyrik, yang kedua musyahid. Orang musyrik, yang kedua orang yang tidak mau menyambung silaturahim. Maka nanti nisfu Sya'ban tahun depan ini apa? Dibuat di sini yasinan, kumpul makan-makan, habis yasinan bentuk silatur, yasinan bentuk bertauhid, tidak syirik, karena ayat-ayat di dalamnya membersihkan kesyirikan. Selesai makan-makan, salam-salaman, minta maaf, itu semua malam itu diampuni oleh Allah SWT. Kalau orang diampuni di bulan Sya'ban, dia diampuni di semua bulan. Kenapa? Itu bulan diturunkan takdir. Berarti orang itu kalau terjebak salah, pasti dia tahu jalan pulang untuk kembali bertaubat. Ya, ini di bulan Sya'ban. Jadi kita sebut tadi bulan apa? Bulan takdir. Meskipun takdir kita sudah ditentukan, supaya agak lebih aman, bacalah kunut waqina syarrama qadait. Kalau menganggap bid'ah kunut subuh, ya udah kunutnya waktu witir. Kalau hadis kunut waktu witir, hadisnya sahih. Tidak ada ulama yang memperdebatkan kunut waktu yang penting kunutlah sekali sehari, ya. Mungkin di sini ada yang nggak kunut subuh, nggak apa-apa, tapi jangan sampai nggak kunut witir, karena ada doa di situ, waqina syarra ma qadait. Ya Allah, jagalah kami dari takdir yang buruk. Takdir yang buruk. Ini sampai jam berapa nih Bapak Ibu? Sampai apa? Sampai sudah belum nih?
Ya udah kalau gitu kita lanjut. Di bulan Sya'ban, ini rahasia Sya'ban kedua. Ini untuk nyambut Ramadan. Sya'ban itu bulan diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Mungkin ini sudah saya sampaikan di tempat lain. Banyak yang belum nyimak. Sesungguhnya Allah, para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan, Allah itu qadim atau baru? Apa arti qadim? Tidak bermula dengan waktu. Kalau baru, dia dicipta dan ada permulaan waktu. Allah itu berwaktu gak? Atau tidak ada permulaan waktunya? Tidak ada permulaan, karena dialah sang waktu. Jika Allah bersolawat, maka solawatnya konstan, tetap selama-lamanya. Sekali dia solawat, selama-lamanya dia makanya lafaznya yusolluna, senantiasa bersolawat. Jadi kalau ditanya Allah sedang ngapain, Pak? Sedang bersolawat kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Itulah maksud saya, solawat lebih wajib daripada sholat. Kenapa? Allah mewajibkan solawat untuk dirinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau 5 waktu, sholat 5 waktu cuma 5. Ada berhenti-berhentinya, nggak khusyuk lagi ya. Kalau salawat Allah tiada henti. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Jadi saya tidak pernah meyakini sholat itu tidak wajib. Enggak. Oleh karena itu Imam Syafi'i satu-satunya imam yang mewajibkan baca salawat dari mazhab sebelum beliau. Gurunya Imam Malik hanya bilang sunnah. Imam Abu Hanifah bilang apa? Orang kalau sholat nggak pakai sholawat, sholatnya sah. Imam Syafi'i nggak begitu. Beliau mendapatkan ajaran dari ulama-ulama sebelum beliau sampai kepada sahabat, amalan tanpa sholawat ditolak. Amalan tanpa sholawat ini saya mau tanya, tadi sholat isya'nya khusyuk nggak? Khusyuk nggak? Berarti nggak pantas dihadapkan kepada Allah, betul nggak? Nggak pantas. Terus gimana? Masa sholat tapi nggak diterima, ngapain? Makanya Imam Syafi'i mengatakan wajib sholawat di ujung tasyahud, ujung sholat. Karena kalau ada sholawat, sholawat itu kepada kekasihnya satu sholawat 10 rahmat, maka Allah kasihan sama kita, ya udah terima aja gitu. Maka setiap amalan yang ditutup sholawat diterima Allah dengan maaf. Enak nggak jadi umat Nabi Muhammad SAW? Nih perhatiin. Nabi Adam tobat sujud berhari-hari nggak diterima tobatnya. Terus dia ingat, kenapa ya kok aku belum dijawab juga sama Allah ini? Ini hadis riwayat Imam Al-Hakim. Bagi Imam Al-Hakim ini hadis sahih, bagi Az-Zahabi tidak. Saya ikut Imam Al-Hakim. Apa kata beliau? Ketika Nabi Adam sujud berhari-hari sampai 40 hari, bahkan diriwayatkan 40 tahun. Tapi itu berlebihan, itu 40 tahun ya. 40 hari lah, masuk akal. Allah belum jawab. Allah belum jawab, aku ampuni kamu. Baru berkalamlah Nabi Adam. Itulah inspirasi doa di ujung mahal qiyam. Rabbi baghfirli zunubi, ya Allah, bibarakatil hadi Muhammad. Ya Allah, ampuni dosaku dengan keberkahan sebut nama Nabi Muhammad, ya Allah. Itu diambil dari kisah ini. Sayyidina Adam sujud, terus hari ke-40 ingat, ya Allah, bihaqqi Muhammadin faghfirli, dengan berkah Nabi Muhammad
tolong ampuni aku. Apa jawaban Allah? Ghafartu lak, aku ampuni engkau. Gimana? Ini ada yang kesalahannya di bawah Nabi Adam? Ya. Atau ada yang lebih suci dari Nabi Adam? Hari ini sudah dosa belum? Mata udah nakal belum? Telinga. Lidah udah nyakitin orang belum? Jari. WA orang dengan kata kasar, ada nggak? Itu dosa besar itu kalau berkumpul tumpuk. Kata Imam Nawawi, dosa kecil kalau diulang ditumpuk besar. Dosa besar kalau tobat langsung kecil. Kita ini karena nganggap remeh dosa-dosa, makanya udah numpuk. Ini wajah-wajah pendosa semua termasuk saya. Terus gimana? Untuk ngeleburnya gimana? Carilah perhatian Allah. Gimana cara cari perhatian Allah? Sholat kita sulit untuk diterima, nggak berkualitas. Zakat kita dikit, ya dapatnya banyak, cuma bayar 2,5%, kan pelit itu. Walaupun Allah ngasih nyuruh segitu, itu kan minimal, Pak. Minimal 2,5%, kalau bisa lebih. Allah ngasihnya kita nggak hitung-hitung kok, masa kita ngasih ke hambanya ngitung-ngitung. Haji umroh, kata Allah, ya kalau haji umroh jangan ngomong kasar, jangan ngomong keji. Kita kan masih begitu, sulit diterima Allah. Terus gimana supaya ini tetap naik ke hadirat Allah? Cari perhatian Allah. Jadi mencari perhatian itu cuma boleh dua, cari perhatian Allah sama cari perhatian kekasih Allah. Ya. Caranya bersolawatlah kepada kekasih. Panggil-panggillah nama dia, sebut-sebutlah nama dia, bertawassullah sebut nama dia. Karena zikruhu zikrun li rabbih. Menyebut namanya bagian dari zikrullah. Jadi sholawat itu afdalul zikri ba'da la ilaha illallah. Zikir paling tinggi setelah la ilaha illallah, sebut nama Nabi Muhammad. Maka la ilaha illallah Muhammadur. Jadi setelah la ilaha illallah yang paling afdal zikir Muhammadur Rasulullah SAW. Bal kamalut tauhid bismi Al-Hamid Muhammad. Sempurnanya tauhid kalau orang sebut sang Nabi terpuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu berkalam Imam Sakhawi. Nah, ini sekaligus ijazah am. Semoga mau ngamalin. Cinta sama Nabi nggak? Apa buktinya? Apa? Salawat berapa kali? 100 kali. Oke, udah bagus. Mau distempel pencinta nggak? Mau? Imam As-Sakhawi, salah satu wali Allah zaman terdahulu, berkalam di kitab Al-Qaulul Badiah. Apa kata beliau? Aqallu ma yusalli, ya. Paling sedikit sholawat orang yang cinta kepada Rasulullah berapa kali? Bukan 100 di situ, Pak. Harus naik. Salah sumi'ah 300 kali. Berapa kali? Mau ngamalin? 300 tuh boleh dipisah-pisah. Pagi, sore, malam. Saya sibuk, Ustaz, gitu ya. Oke. Allah juga sibuk untuk mencintaimu. Nabi juga sibuk. Main handphone setengah jam, sibuk gak? Buka YouTube 1 jam, sibuk gak?
nonton TV 2 jam, nonton film India 3 jam, Korea 3 jam, sibuk nggak? Enggak, kan hiburan Tat, ya. Hiburan ya, kan gitu ya. Kiai nggak ngerti Korea, Korsel apalah itu, nggak begitu, ya. Kalau kekasih itu hiburannya apa? Komunikasi dengan ini pernah jatuh cinta nggak nih Pak? Pernah. Kalau jatuh cinta nyebut-nyebut nama dia nggak? Bener? Betul nggak? Kebayang-bayang wajahnya nggak? Namanya disebut. Betul Bu ya? Ibu pernah jatuh cinta apa jatuh benci? Jadi yang paling diingat tuh orang yang dicinta sama yang dibenci. Jadi jangan terlalu cinta-cinta amat sama orang, nanti jatuh benci. Jangan benci-benci amat, nanti kelawalat malah jatuh cinta. Jika benar kita cinta ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal sebut-sebut nama beliau 300 kali. Allahumma salli ala Sayyidina atau yang pendek lah salawat Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Otomatis nyebut Allahnya juga 300 kali. Ya nak? Sallallahu ala Muhammad, Allahnya 300, Muhammadnya juga 300 Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka afdalul dzikri ba'da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau diringkas, ini ringkasannya, karena ini bulan Sayyidina Muhammad, inilah untuk menyambut Ramadan Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika afdalul dzikri la ilaha illallah, setelah itu Sayyidina Muhammad Rasulullah salawat, maka afdalul dzakirin, orang yang paling mulia zikirnya, orang yang paling mulia dari semua orang ahli zikir, itu orang yang lisannya, kolbunya sibuk dengan la ilaha illallah dan salawat kepada Rasulullah. Mau cari wali di muka bumi, gak usah cari yang jalan di atas air, gak usah cari yang bisa terbang, kalah sama lion, kalah sama burung. Gak usah cari yang bisa nyelam 3 jam gak mati-mati, kalah sama ikan. Ya, cari yang di saat hati makhluk lupa kepada Allah dia ingat. Di saat hati makhluk keputus kepada Rasulullah dia nyambung. Di saat orang diberi nikmat lalai dia ingat pemberi nikmat Allah. Di saat orang diuji semuanya putus asa, semuanya syakwa, mengeluh, dia malah menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini belum seberapa dibandingkan ujian Nabi, para istri Nabi, para sahabat Nabi, para umat Nabi Muhammad SAW terdahulu. Barangkali itu oleh-oleh malam ini untuk semua yang hadir. Mohon dibaca setiap hari berapa kali sholawat? Insya Allah namanya ditulis di langit, pencinta Sayyidina Muhammad SAW. Orang begini kalau nanti masuk padang mahsyar tidak mengaturkan, tidak mengerikan, justru padang mahsyar dirindukan. Kenapa? Di padang mahsyar kata beliau, siapapun yang salawat kepadaku, aku jemput dia, aku selamatkan dia. Itulah hari yang kita tunggu-tunggu. Saat tangan kita diambil Nabi, nama kita dipanggil, kita diselamatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngapain dia jauh ke Raudhah? Karena ingin nyapa beliau, ingin dijawab salam kita oleh beliau. Nanti di akhirat, ini janji Allah Ta'ala. Orang yang bersolawat, Allah utamakan dia dengan syafaat Sayyidina Muhammad SAW. Oleh karenanya beberapa ulama kita nulis kitab, ya, keindahan hari kiamat. Selama ini yang diajarkan apa? Ajarannya apa? Ketakutan pada hari kiamat, gitu ya. Kedahsyatan hari kiamat. Iya, tapi orang punya sholawat, hidupnya tidak melarat di dunia ataupun di akhirat. Bahkan itulah hari yang ditunggu-tunggu. Dan anak aku Al-Fakir berkalam, saya merindukan nanti dipanggil-panggil oleh Rasulullah SAW, diselamatkan Rasulullah SAW, menatap beliau langsung. Insya Allah semoga nama kita dipanggil beliau, semoga semua kita disyafaati beliau.
Semoga keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita diberi syafaat oleh beliau. Guru-guru, para pendahulu orang tua, siapapun yang berjasa kepada kita masuk dalam syafaatnya. Ala hadin yauli kulinatin salihah. Al-Fatihah. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Barangkali itu ujian pada malam ini. Mohon maaf salah kurangnya. Kami tutup dengan kafara majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasyid Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya Ar-Rasyid Hasim yang menyampaikan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasyid Hasim tadi dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mohon apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share, karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.